Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sobatku, sobat Arsu Jamur dimanapun sobatku berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi bagaimana sih persiapan pembuatan F1 dengan cawan Petri. Ini kita akan berbagi bagaimana menyiapkan tempatnya, bagaimana sterilisasi alat-alatnya. Seperti yang sobatku lihat sekarang, kita perlukan pinset di sini. Takut nanti ada sesuatu yang tidak pas bisa diambil oleh pinset. Terus setelah kita siapkan pinset di sini, kita siapkan lampu. Jadi untuk sterilisasi walaupun kita sudah kasih alkohol 70%, kita tetap harus bakar lagi untuk lebih meyakinkan kita bahwasanya alat tersebut steril. Setelah itu ketika kita mau inokulasi dengan menggunakan peso skalpel, ya pesonya harus steril. Kebetulan ini sudah waktunya ganti, kita ganti pesonya. Nah, begini cara pemasangannya, mungkin sobatku semua sudah tahu. Ini peso skalpelnya, kalau beli juga cuma 15.000. Walaupun ini kondisinya masih steril, tetap harus kita lebih yakinkan lagi bahwa peso tersebut steril. Terus kita juga punya peso cadangan, kita tandain ini untuk cadangan. Jadi takut ada memang satu pekerjaan yang harus dihandle dengan peso cadangan tersebut. Jadi peso tersebut juga harus diinokulasi. Walaupun ini sebenarnya nggak pokok, cuma takut ada kejadian sehingga peso tersebut harus dipakai. Makanya kita siapkan dulu untuk disterilisasikan. Nah, setelah tempat sudah, terus peralatan sudah, lampu kita matikan karena kita menggunakan laminar, itu nggak perlu lampu. Lalu kita nyalakan wifi ultraviolet gitu seperti ini. Nah, ini kita nyalakan sekitar kurang lebih antara 20 sampai 30 menit agar ruangan tersebut memang steril dari bakteri. Nah, kita pastikan kita tutup biar ruangan tersebut steril. Nah, itu dengan peralatannya sekalian. Jadi langkah aseptis memang harus ditempuh, tapi memang ketika dalam kondisi memungkinkan juga bibitnya harus disterilkan juga di botol-botolnya. Nah, setelah itu kita persiapan untuk melakukan pekerjaan inokulasi. Pastikan tangan kita juga steril, pastikan semua alatnya steril. Nah, pastikan juga subkultur dulu yang kali ini akan kita inokulasikan itu juga kacanya steril. Kita semprot dulu dengan menggunakan alkohol 70%, lalu kita sekat dengan kapas. Lalu setelah itu kita bisa siapkan botol kacanya. Botol jagung yang sudah siap untuk inokulasi. Kita pastikan dulu permukaan dari jagung tersebut merata sehingga memudahkan kita untuk menaruh eksplan nanti. Kebiasaan Arsu Jamur di sini seperti ini. Setelah semuanya siap, ready, tangan, peralatan bersih, calon eksplan juga bersih, botol kaca bersih, kita buka, kita kupas plastik wrappingnya. Terus kita siapkan tempat untuk menaruh kapas, kita sterilkan juga dengan alkohol. Jadi langkah ini berulang-ulang karena memang teknik aseptis itu jadi kunci keberhasilan kita inokulasi nanti. Baik dari peralatan, baik dari media yang diinok, tempatnya, pelakunya, semua memang harus aseptis. Jadi kita jangan ragu-ragu. Ketika memang kita merasa sedikit ragu saja salah satunya, langsung sterilkan dengan alkohol. Jadi itu sudah jadi kebiasaan aseptis. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita buka, karena kita kebiasaannya memang sekali inok itu langsung banyak. Kita pastikan pesonya kita buka, lalu kita kasih dibagi gerat-geratannya. Untuk ini untuk yang subkultur ini kita lagi pakai yang Petri ukuran
8 cm diameternya. Ini kita bagi jadi 16, kurang lebih sekitar segitu. Nah, teknis membaginya bisa memanjang seperti ini, lalu kita potong dadu atau potong persegi panjang. Yang penting ketika kita tidurkan nggak menyentuh antara botol sama botol, bisa ditaruh di tengah-tengah. Panjangnya kurang lebih 2 cm, lebarnya kurang lebih 1 cm, kurang lebih seperti itu untuk satu X-plannya. Kita ambil, kita tusuk bawahnya, kita taruh terbalik seperti itu yang paling benar. Kita angkat, tusuk bawahnya, masuk. Jadi ketika kita menggunakan cawan Petri, ini sebenarnya pekerjaan itu bisa dilakukan lebih aseptis, terus lebih cepat gitu. Terus potongannya juga lebih rapi, lebih merata. Terus intinya sih ya, pekerjaan itu lebih efisien di semua hal gitu. Kita juga bisa kontrol luasa permukaan miselium itu ketika ada masalah dan sebagainya cepat terlihat gitu. Nanti biasanya ketika ada masalah sedikit yang kita tidak tahu, ketika dibuka baru ketahuan, kita bisa keluarkan masalah tersebut dengan menggunakan pisau skalpel yang satunya tadi itu. Seperti itu. Jadi terus dilakukan inoknya secepat mungkin gitu. Mungkin ini menurut sepengetahuan saya ini teknik inok F1 paling cepat, paling efektif yang sejauh ini yang saya tahu gitu ya. Nggak tahu kalau ada teknologi lain seperti cair. Kalau model cair kan beda ceritanya ya. Kalau cair tinggal injeksi dengan mesin gitu. Artinya ini teknologi teknik manual gitu. Nah, yang tercepat seperti ini. Nah, ketika ada yang jatuh seperti itu, yaitu mencuekin saja, kita lakukan pekerjaan itu, tetap fokus sama pekerjaan. Yang jatuh jangan dipikirin, karena memang manusiawi lah gitu ya. Ada trouble sedikit, mungkin dari agarnya yang rentan karena peso tajam sehingga putus, ya ada aja gitu, sekali dua kali. Kita buka Petri selanjutnya, karena memang belum penuh semua, itu belum terbagi semua yang ada di botolnya. Kita lakukan seperti awal, kita iris lebarnya kurang lebih 1 cm kurang lebihnya, terus kita potong kurang lebih 2 cm, kita masukkan lagi. Ya kira-kira seperti itu pekerjaannya. Nah, ini yang harus dipahami bahwasanya memang ada teknik mikrobiologi. Saya juga nggak tahu, nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena memang saya juga bukan praktisinya masalah ini. Ini berpengaruh sekali antara kemiringan Petri ketika kita pakai dengan lurus itu, saya nggak tahu, tapi saya pernah baca literatur tentang itu. Gitu. Nah, setelah itu kita tutup dengan kapas. Kenapa kapas nggak usah disterilkan lagi? Pertama, kapas itu udah ikut kita sterilkan dengan medianya lewat autoclave. Terus kedua, ketika kita taruh di lantai laminar juga kan, lantai laminarnya tadi sudah di UV, sudah diseka dengan alkohol, dan ketika mau menjelang kita buka juga kita semprot alkohol lagi. Jadi pemahamannya itu sudah bersih. Jadi kita ini. Nah, kita pegang pakai tangan, juga tangan kita kan memang sudah disemprot dengan alkohol. Artinya sesuatu yang bersentuhan dengan media, botol, kapas dan sebagainya itu dalam kondisi steril. Nah, kita satu grup sudah selesai, kita masukkan lagi kita keluarkan, lalu kita masukkan lagi grup yang baru lagi, kurang lebih sekitar 25, antara 20 sampai 25 sekali kita inokulasi itu. Nggak terlalu lama juga, artinya cepat, karena memang untuk urusan mikrobiologi itu semakin kita cepat bekerja, semakin pergerakan kita itu aseptis, artinya tidak membawa kotoran dari tangan, peralatan, terus udara di luar, itu akan semakin tinggi nilai keberhasilannya, gitu ya. Selalu ketika kita sudah merasa ada yang kurang bersih, selalu alkohol semprot, semprot lap, baik tangan, peralatan, lantai laminar dan sebagainya, pisau dan sebagainya. Ketika kita yakin itu sudah bersentuhan dengan benda lain, gitu ya, selalu otomatis seperti itu. Kita lanjutkan pekerjaan tahap 2 ini, masih sama persis pada prinsipnya seperti di awal.
Seperti itu sampai selesai. Nah, kali ini kita buat 6 petri atau 6 dikali 2 sekitar 100 botol kurang lebihnya. Kita bikin 100 botol subkultur yang nantinya sebagian bisa kita jual ke mitra binaan atau mitra pelanggan kita, sebagian untuk kita pakai, karena ini menurut saya sudah aman. Artinya koloni yang kita taruh, koloni micellium yang kita taruh di subkultur ini memang sudah koloni pilihan. Pilihan itu dalam artian, dalam tanda kutip, pilihan sesuai pengetahuan saya aja gitu ya, karena memang saya juga masih sangat terbatas pengetahuan masalah ini gitu, juga tidak terdidik untuk memahami masalah ini. Sebenarnya ini hanya pengalaman murni, hasil evaluasi, hasil dari pengalaman kita uji coba dan sebagainya. Nah, inilah hasilnya gitu ya. Saya sendiri tidak berhenti uji coba dari tahun ke tahun gitu, baru berhenti sekitar beberapa tahun yang lalu karena sudah merasa kenyang, walaupun belum ahli tapi sudah kenyang uji coba terus gitu, kenyang sama hasilnya, kadang-kadang kegagalannya, kadang-kadang biayanya dan sebagainya. Ya kira-kira seperti itu sobat. Nanti setelah ini, setelah selesai nanti tetap tempat harus kita bersihkan lagi di awal, walaupun nggak kita lakukan pekerjaan evaluasi, tapi peralatan dan semuanya itu ditinggal dalam keadaan bersih. Jadi suatu saat atau besok pagi atau minggu depan kita mau pakai, itu memang tempat terjaga kondisi kebersihannya, tempat dan alatnya. Jadi kita membersihkannya lagi itu hanya perlu kita seka-seka dengan menggunakan alkohol, jadi nggak terlalu repot lagi gitu. Jadi ini menurut saya sih hanya kebiasaan aja, SOP aja. Ya habis dipakai kerja, ya tempat harus steril lagi gitu, peralatan harus steril lagi. Dalam kondisi standby itu peralatan memang steril lagi gitu. Kita kayaknya ini sudah selesai untuk untuk subkulturnya. Nanti kita akan teruskan ke murninya, jadi PDA yang murni yang dari jamur. Nanti habis ini kita akan lakukan, cuma nggak video, takut durasinya terlalu panjang, nanti akan saya tunjukkan hasilnya saja. Prinsipnya semuanya sama, hanya bedanya yang satu inokulannya subkultur, yang satu inokulannya PDA masih murni dari daging jamur. Nah, ini sudah selesai, kita bisa pindah. Nah, ini peralatannya, PDA-nya, calon baterainya, itu semuanya PDA kita kumpulkan, langsung kita cuci di sumur. Terus peralatannya kita bersihkan, keranjang-keranjangnya kita bersihkan. Terus ini untuk pekerjaan besok pagi, karena memang ini masih bisa dipakai, sebagian bisa dipilih. Nah, ini hasil pekerjaan kita hari ini. Nah, ini subkultur, kita kasih stiker, kita kasih tanda bahwasanya ini F1 subkultur. Nah, kita buatnya segini hari ini, sekitar 100 untuk subkulturnya. Ini kita tunggu perkembangan, sekitar 2 minggu dia akan penuh dan bisa dipakai. Ini untuk subkulturnya. Nah, yang bawah ini kita kasih tanda untuk murninya. Ini biarkan murninya. Nah, ini murni. Ini sama murninya ini kita bikin agak sedikit banyak karena memang stok untuk PDA-nya cukup banyak. Jadi yang murninya kita buat sekitar 140 untuk yang murninya. Kira-kira demikian sobat. Terima kasih untuk video kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sobatku, sobat Arsul Jamur dimanapun sobatku berada.